Oke, kita langsung bahas mengenai transfer update yang terjadi di beberapa hari kemarin. Kita langsung mulai dari Persebaya Surabaya yang kehilangan banyak pemain intinya. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan tanggapan saya bagaimana. Tentunya kehilangan 8 pemain inti yang biasanya bermain bersamaan di musim kemarin ini adalah langkah mundur yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Kenapa saya bisa bilang langkah mundur? Karena chemistry, ya di sini harus dipahami dulu chemistry. Bukan masalah Persebaya Surabaya akan membeli pemain bintang juga nantinya, itu beda cerita. Tapi kalau berbicara masalah chemistry, ini pastinya Persebaya Surabaya ada langkah mundur karena pemain intinya ini hilang semua. Tapi saya akan bagi dua segmen untuk menanggapi persoalan Persebaya Surabaya yang kehilangan banyak pemain. Dari masalah kedalaman skuad, tentunya Persebaya Surabaya damage yang ada di kekuatan skuad Persebaya Surabaya pastinya berkurang ya, karena seperti Samsul Arif yang sudah gosipnya akan ke Arema, lalu Taisei juga sudah ke PSIS, Bruno ke Liga Yunani, dan Revaldi di kiri yang selalu bermain tidak diperpanjang kontraknya. Adi di sebelah kanan, tapi kalau Adi mungkin masih ada Koko ya. Lalu Ali Sesai, tapi Ali Sesai memang sudah Persebaya sudah mendapatkan gantinya ya. Ada Leo Lelis, lalu Ricky Kambuaya juga, tapi masih ada Marcelino dan juga ada Rahmat Irianto ya yang bisa digantikan oleh Andre, pemain baru dari Persebaya Surabaya. Jadi kalau saya lihat kedalaman skuad dari Persebaya Surabaya, damage-nya atau kekuatan skuadnya ini pasti berkurang jauh. Dan saat ini memang kan Persebaya Surabaya belum mendatangkan pemain baru ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan secara langsung kedalaman skuad dari Persebaya Surabaya ini akan seperti apa ya, berbeda apa enggak seperti yang musim kemarin 8 pemain ini hilang. Dan kalau kita mau berbicara masalah kekuatan dari Persebaya Surabaya yang ingin mempromosikan pemain-pemain mudanya, itu adalah bagian dari sistem internal manajemen Persebaya Surabaya yang senang memang mengorbitkan pemain-pemain muda untuk dijadikan pemain kelas. Tapi kembali lagi, kalau saya melihat pernyataan ini, tanggapan saya adalah bahwa pemain muda boleh-boleh saja dimasukkan sebagai pemain inti, tapi ada prosesnya ya, dari pemain cadangan nanti sering dimainkan di pemain inti, seperti Alwi lah contohnya. Alwi beberapa kali bermain walaupun tidak menjadi pemain inti ya. Jadi ada prosesnya sebelum menjadi pemain inti. Nah, ini yang menjadi persoalan jika Persebaya Surabaya dari 8 pemain yang keluar, boleh kita anggap 6 ya, karena kan Persebaya Surabaya sudah mendatangkan 2 pemain baru ya. Jadi boleh dikatakan 6 ya pemain inti yang keluar. Ini harus mencari pemain yang seimbang juga agar kekuatan dari Persebaya Surabaya ini tetap sama seperti di musim kemarin. Ini di luar dari persoalan pemain Persebaya Surabaya yang ingin mengorbitkan pemain muda ya. Itu bagus-bagus aja mengorbitkan pemain muda, tapi ya kembali lagi chemistry yang pertama pasti berubah. Lalu kedua, kekuatan dari skuad Persebaya Surabaya juga pasti berubah. Nah, dari kesimpulan tadi yang saya sudah bicarakan, ini kita tarik ke target dari Persebaya Surabaya. Ya, ini target Persebaya Surabaya ini apa untuk di musim depan? Apakah targetnya ingin menjuarai kompetisi Liga Indonesia musim depan? Ya pastinya semua tim ingin menjuarai. Tapi kalau kita melihat sampai saat ini ya, karena kan Persebaya Surabaya belum mendatangkan pemain baru. Jadi untuk sampai saat ini saya melihat bahwa Persebaya Surabaya memang belum terlihat ingin mencetak juara ya untuk di musim depan, karena kita lihat bahwa pemain-pemainnya secara fakta banyak yang hilang dan juga belum mendatangkan pemain baru. Tapi ini hanya sementara ya, sampai video ini saya buat, karena kita nggak tahu nanti ke depan Persebaya Surabaya akan mendatangkan pemain siapa ya, pemain pengganti seperti Taisei dan Bruno, karena ini 2 pemain yang cukup krusial yang dilepas oleh Persebaya Surabaya. Kalau Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya saya kira masih bisa mencari penggantinya. Tapi kalau Taisei dan Bruno ini salah satu pemain yang paling penting yang menurut saya di Persebaya Surabaya. Jadi kita tinggal tunggu damage untuk kekuatan Persebaya Surabaya ini penggantinya siapa. Dan Samsul Arif ya, walaupun usianya sudah 38 tahun ya, mungkin Samsul Arif sudah saatnya ingin diganti untuk pemain baru ya, kita lihat juga. Karena sampai saat ini kan Persebaya Surabaya belum mendatangkan pemain finisher ya yang sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya, karena
kehilangan Fapot menurut saya tidak perlu dibahas karena nggak terlalu banyak memberikan kontribusi. Jadi kita tinggal tunggu pergerakan Persebaya Surabaya nanti karena ini kan masih panjang ya jeda transfer. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu untuk menyimpulkan terlalu dini bagaimana Persebaya Surabaya nanti persiapannya di musim depan ya, karena ini kan masih panjang. Dan kembali lagi kita tahu bahwa Coach Aji sebagai pelatih juga tidak ingin mempertaruhkan namanya ya atau integritas kualitas pelatihnya. Tentunya pasti Persebaya Surabaya menurut saya akan mendatangkan pemain yang berkelas juga ya untuk menggantikan Taisei, Buno dan Samsul Arif. Jadi itu dari Persebaya Surabaya. Jadi kita tinggal tunggu untuk manajemen Persebaya Surabaya akan mendatangkan siapa untuk menjadikan Persebaya Surabaya ini lebih matang lagi ya, karena kan boleh dibilang kompetisi di bulan Juni artinya Persebaya Surabaya hanya memiliki waktu dari 9 Mei ya, pemain Persebaya Surabaya akan berkumpul ya, mungkin melakukan uji coba 2 bulan. Jadi itu waktu yang sangat mepet menurut saya dengan melihat Persebaya Surabaya 80% bahkan 90% pemainnya hilang ya atau dirombak dari nol lagi. Jadi ini semoga Persebaya Surabaya pemain barunya nanti bisa langsung beradaptasi dengan sistem dari Coach Aji ya. Itu aja pesan saya. Jadi kita tunggu aja nanti ya untuk pemain baru dari Persebaya Surabaya, nanti saya akan selalu berikan update-nya. Lalu kita next bahas Arema Malang. Arema Malang secara resmi ya udah mendatangkan Adam Alis, Evan Dimas dan juga ada beberapa pemain lainnya. Tapi yang saya ingin soroti adalah pembelian dari Adam Alis dan Evan Dimas ya. Dua pemain ini yang sangat penting untuk mengisi sektor lini tengah. Evan Dimas dan untuk Adam Alis ini bisa di kiri, di kanan dan di depan. Karena Febi Eka kabarnya sudah tidak diperpanjang kontraknya ya bersama Arema. Ini masih gosip tapi. Jadi menurut saya dengan datangnya pemain-pemain baru Arema Malang, sementara ini saya baru melihat 4 pemain inti. Tapi yang saya ingin katakan bahwa Arema Malang harus mencari pemain yang finishernya ini bagus ya, target man atau lini depan pengganti Fortes. Karena kita tahu bahwa Arema Malang di musim kemarin gol paling banyak ya itu Carlos Fortes, tapi sisanya pemain sayapnya ini masih minim gol. Jadi yang saya harapkan Arema Malang bisa mendatangkan pemain yang bertipe finisher seperti Carlos Fortes ya, lini depan yang matang, yang historik golnya ini tinggi. Karena pembelian dari Arema Malang sudah cukup bagus di lini tengah dan lini sayap. Tapi yang saya ingin lihat bagaimana Arema Malang bisa mendapatkan pemain yang histori mencetak golnya ini tinggi. Seperti Adam Alis itu contoh pemain di Bayangkara kemarin, jumlah mencetak golnya cukup tinggi ya, jadi sudah cukup bagus. Tapi finisher ya, pemain depan, apakah Adam Alis akan ditarik sebagai pemain depan ya, kita nanti juga lihat. Tapi kalau menurut saya Arema Malang tetap harus mendatangkan pemain yang memiliki historik gol yang tinggi juga ya, untuk menjadi target man atau pelapis juga bisa. Karena ini saya belum melihat pengganti dari Carlos Fortes yang benar-benar historik golnya tinggi. Itu yang saya masih tunggu dari Arema Malang. Lalu Persija Jakarta kedatangan Hansa Muyama. Ini menurut saya proyek yang cukup bagus dari manajemen Persija Jakarta karena secara perlahan tapi pembeliannya semuanya boleh dibilang sangat luar biasa ya. Pembelian dari di kiri ada Firza, lalu Hansa Muyama juga sebagai pemain belakang dan ada Hanif Syabandi. Jadi saya kira pembelian dari Persija Jakarta ini pelan tapi bagus. Semuanya boleh dibilang sangat ideal untuk mengisi posisinya karena itu sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta terutama di lini belakangnya. Dan di lini depan kalau misalkan Marco Simic memang tidak diperpanjang, memang masih ada Taufik ya yang menjadi, kalau menurut saya Taufik ini bakal menjadi pemain yang cukup bagus juga karena saya sudah beberapa kali lihat Taufik, cara permainannya ini visi misinya bagus. Tinggal kita lihat agresivitas golnya tinggi apa enggak Taufik. Tapi menurut saya tetap Persija Jakarta mungkin harus mencari pemain depan juga untuk melapisi Taufik jika tidak performnya lagi tidak baik atau lagi cedera atau akumulasi, ada penggantinya ya yang mempunyai historik gol juga tinggi, finishernya tinggi. Itu dari Persija Jakarta, jadi sudah cukup bagus, pelan-pelan tapi pasti mendatangkan pemain-pemainnya. Lalu next kita masih menunggu lagi ya, ini masih banyak sampai saat ini memang saya belum mendapatkan informasi lagi. Persik Kediri juga belum ada pergerakan transfer ini. Lalu ada Madura United ya. Ini Madura United ada beberapa rumor transfer, tapi nanti saya akan bahas di video berikutnya karena sampai saat ini masih rumor nih untuk Madura United. Jadi itu aja dulu dari
transfer update yang saya bisa berikan kepada kalian di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.